di mana Reddington terbangun dengan keadaan terengah-engah di suatu tempat dan di sini Assalamualaikum semua para set Reddington, bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua yang nonton video ini insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 4 episode 15. Tapi sebelum saya memulai ceritanya, pastikan Anda like dulu video ini dan absen terlebih dahulu di kolom komentar. Dan untuk cerita kali ini, kita akan mengingat sedikit dulu kejadian di episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya, berkat bantuan David Levine, salah satu asetnya, Reddington akhirnya mengetahui tentang nama akun rekening yang membiayai Isabella Stone itu. Tapi jawabannya membuat Reddington cukup terkejut karena ternyata nama akun rekening tersebut adalah Reddington sendiri. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Kita akan segera mengetahuinya di video kali ini. Dan untuk itu saya minta kepada Anda semua untuk tetap memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. It's dangerous. Cerita dimulai dimana sambil menuangkan minuman untuk Reddington, Dembe bertanya kepada Reddington dengan berkata, apakah Reddington yakin tentang mengumpulkan mereka semua bersama-sama di satu lokasi? Maksudnya adalah mengumpulkan para aset-aset Reddington. Karena menurut Dembe, mengumpulkan semua para asetnya pada satu tempat itu terlalu berbahaya. Tapi Reddington yang mendengar itu pun menjawab bahwa ada pengkhianat dalam organisasinya. Dan Reddington berniat untuk menemukan pengkhianat itu. Namun 9 jam kemudian setelah percakapan antara Reddington dan Dembe tadi, inilah yang terjadi. Di mana Reddington terbangun dengan keadaan terengah-engah di suatu tempat dan di sini Dr. Havercam yang menangani Reddington ini menjelaskan kepada Reddington bahwa dia adalah spesialis panggilan atau aset di tim Code 77 untuk menangani keadaan darurat Reddington. Dan setelah pernafasan Reddington mulai stabil, dokter ini pun bertanya tentang apa yang diingat Reddington, di mana Reddington menjawab bahwa dia hanya mengingat ada makan malam di sebuah restoran. Dan selain itu, Reddington tidak ingat apa-apa lagi. Dan setelah memberitahu itu, Reddington pun bertanya kepada dokternya apa yang terjadi dengannya dan di mana keberadaan Dembe. Dokter yang mendengar itu pun menjawab bahwa dia tidak tahu yang mana itu Dembe. Tapi orang yang mengantar Reddington ke tempat ini telah pergi setelah melihat kondisi Reddington mulai stabil. Dan untuk kondisi Reddington saat ini, dokter ini menjelaskan bahwa Reddington saat ini sedang sekarat dan dokter ini berkeyakinan Reddington telah diracuni. Tapi dokter ini tidak yakin bagaimana caranya. Dan saat ini dokter ini hanya bisa memberikan obat untuk mencegah gejala dan itu hanya untuk waktu yang singkat. Kecuali Reddington tahu bagaimana kronologinya Reddington bisa sampai diracuni. Dan dokter ini juga menyampaikan bahwa dia mungkin bisa membuat Reddington tetap hidup 1 atau 2 hari saja. Reddington yang mendengar itu pun memilih untuk pergi dan menelpon Agent Kin dengan berkata bahwa Reddington meminta Agent Kin untuk mengumpulkan timnya karena Reddington membutuhkan bantuan untuk memecahkan tentang kasus pembunuhan. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini, di mana kali ini Reddington akan mencari orang yang sudah berani meracuninya itu. Namun siapakah itu? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. I need your help. Solve a murder. Dan tak lama setelah ini, Reddington pun akhirnya sampai ke Blacksite sendirian. Dimana di sini dia menjelaskan kepada Agent Kin dan kawan-kawan bahwa dia sedang sekarat karena Reddington telah diracuni oleh seseorang dalam organisasinya. Dimana seseorang itu mempunyai akses ke akun luar negeri milik Reddington
yang digunakan untuk mendanai serangan belakangan ini terhadapnya. Dan Reddington mengetahui bahwa ada 11 orang atau asetnya yang memiliki akses ke akun itu. Dan tadi malam Reddington memanggil 11 orang itu untuk makan malam di sebuah restoran yang tidak tahu di restoran apa. Namun apa yang terjadi selanjutnya, Reddington hanya ingat potongan-potongan saja. Seperti Reddington memegang segelas wine tapi dia tidak ingat apakah dia meminumnya. Dan untuk Dembe, saat ini Reddington tidak mengetahui kemana Dembe. Tapi Reddington berasumsi Dembe sedang mencari orang yang menginginkan kematian Reddington. Dan untuk itu, Reddington membutuhkan bantuan Agent Kin dan kawan-kawan untuk menemukan Blacklist kali ini, yaitu The Apotheker, seorang ahli farmakotoksikologi. Karena Reddington berkeyakinan bahwa Blacklist The Apotheker itu yang sudah membuat racun yang diminum Reddington. Dan Reddington sangat yakin The Apotheker bisa membuat penawar dari racun yang dibuatnya itu untuk menyelamatkannya. Dan untuk menemukan The Apotheker, Reddington memberi petunjuk untuk mendatangi Ilario Panetti, seorang sindikat kriminal yang saat ini sedang menghadapi kasus melawan pemerintah. Dan pemerintah memiliki saksi penting untuk melawan Panetti itu. Tapi baru-baru ini, sebelum sidang melawan Panetti itu di pengadilan, saksi dari pemerintah itu ternyata mengalami koma, yang dimana Reddington berasumsi bahwa Panetti menggunakan jasa The Apotheker untuk membuat saksi penting itu koma. Dan selagi Agent Kin dan kawan-kawan mencari The Apotheker itu, Reddington berencana untuk mencoba mencari Dembe, yang Reddington yakini Dembe saat ini mungkin saja dalam bahaya. Try to save my life, I'll spend what time I have saving his. Dan sebelum kita fokus ke Agent Kin dan kawan-kawan yang mencoba mencari petunjuk untuk menemukan The Apotheker dan Reddington yang mencoba mencari keberadaan Dembe, kita akan melihat Blacklist kali ini The Apotheker itu terlebih dahulu. Dimana di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang The Apotheker ini. Dimana Blacklist kali ini memiliki keahlian yang berspesialisasi dalam mengembangkan racun yang dibuat khusus untuk target individu, yang dimana racun itu bisa menutupi kematian korbannya sebagai penyebab alami atau tidak disengaja seperti aneurisma, overdosis, atau alergi. Dan racunnya biasanya hampir tidak mungkin dideteksi setelah kematian korbannya. Dan Blacklist kali ini ternyata memiliki seorang istri yang ingin menceraikannya. Tapi karena The Apotheker tak ingin berpisah dari istrinya itu, dia pun menyuntikkan semacam racun yang dibuatnya agar istrinya tidak bisa kemana-mana dan sulit untuk berbicara. Dan di sini The Apotheker memberitahu istrinya yang tidak berdaya ini bahwa istrinya ternyata saat ini sedang hamil beberapa minggu. Dan The Apotheker sudah menyiapkan kamar untuk anak mereka kelak. Namun dari ekspresi wanita ini, kita bisa menyimpulkan bahwa dia tidak ingin memiliki anak dari The Apotheker ini. Let me tell you about Ilario Panetti. Di lain sisi, untuk menemukan Blacklist kali ini, Agent Kin dan Donald pun akhirnya mendatangi pihak dari pemerintah yang menangani kasus Panetti itu. Dimana setelah pria ini menceritakan semua yang diketahuinya, Agent Kin dan Donald pun mendapatkan nama saksi penting, yaitu Helen, yang saat ini sedang koma di rumah sakit. Dimana setelah dari tempat ini, Agent Kin dan Donald pun pergi ke rumah sakit tempat saksi itu dirawat. Dimana dokter yang merawat Helen ini memberitahu semuanya kepada Agent Kin dan Donald bahwa sampai saat ini keadaannya tidak juga membaik karena dokter tidak bisa mendeteksi racun di tubuh Helen itu. Donald dan Agent Kin pun mencoba mencari informasi tentang awal mula kejadian yang menimpa Helen dengan bertanya kepada orang tua Helen maupun suaminya, yaitu pria ini. Dimana pria ini menjelaskan bahwa terakhir sebelum dia koma, saat itu Helen sedang menemui kliennya di sebuah restoran. Dan sejak saat itu, Helen pun tiba-tiba mengalami reaksi alergi dan mengalami koma sampai saat ini. Agent Kin pun sempat merasa empati dengan suaminya ini karena dia mendengar bahwa jauh hari pria ini ada memesan kamar hotel untuk liburan bersama istrinya untuk merayakan pernikahan mereka yang memasuki usia 10 tahun. Tapi minggu lalu, dia terpaksa pergi sendiri ke hotel itu untuk menjernihkan pikirannya dan memikirkan apa yang akan dilakukan selanjutnya
selanjutnya dengan keadaan yang menimpa istrinya itu. Dan untuk saat ini setelah mendengarkan keterangan dokter, suami dan orang tua Helen, Agent Kim dan Donald pun percaya bahwa satu-satunya yang bisa memberi petunjuk untuk menemukan The Apotheker adalah Panetti sindikat kriminal itu. Dan untuk itu kita pun melihat Navabi mendatangi Panetti yang saat ini bersama dengan pengacaranya. Dimana di sini Navabi yang merasa tak memiliki banyak waktu karena mengetahui keadaan Reddington, dia pun terang-terangan mengancamnya dan menuduh bahwa Panetti yang sudah menyewa The Apotheker untuk membuat koma Helen, saksi penting yang melawan Panetti di pengadilan itu. Tapi setelah mendengar penjelasan Panetti dan pengacaranya bahwa dia tidak ada hubungannya dengan apa yang semua dituduhkan oleh Navabi karena dia tak memiliki motif sama sekali untuk membuat Helen koma. Dan bahkan untuk membuktikan bahwa dia tidak ada hubungannya, Panetti pun bersedia untuk bekerja sama dengan meminta pengacaranya untuk memberikan file tentang kasus yang dihadapinya. Dan benar saja, setelah Aram menyelidiki file yang diberikan Panetti itu, Aram dan yang lain mendapat konfirmasi bahwa Panetti memang tidak memiliki motif untuk membuat Helen koma. Jadi, jika memang bukan Panetti yang menyewa The Apotheker untuk membuat Helen koma, lalu siapakah itu? Dan untuk mengetahuinya, kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Karena telah masalah ini, kita akan ke sisi Reddington terlebih dahulu, di mana untuk menemukan Dembe yang entah pergi kemana, Reddington pun mencoba menghubungi kontaknya yang mungkin memiliki informasi atau melihat keberadaan Dembe. Tapi nyatanya Reddington tidak mendapatkan petunjuk apapun, yang dimana akibat itu Reddington pun menemui kembali dokter yang merawatnya di scene awal tadi. Dan di sini setelah Reddington bertanya kepada dokter ini dan memberikan ciri-ciri tentang orang yang mengantarkan Reddington agar Reddington bisa mendapatkan perawatan dari dokter ini, Reddington pun mendapatkan konfirmasi bahwa yang mengantarnya memanglah Dembe, yang dimana dokter ini juga menyampaikan bahwa Reddington diantar menggunakan mobil yang terparkir di lokasi yang diberikan oleh dokter ini. Dan akibat mendengar itu, Reddington pun pergi ke lokasi tempat mobil itu terparkir. Dan di sini Reddington mengetahui bahwa mobilnya ternyata bukan miliknya. Namun dari STNK mobil ini, Reddington mendapatkan alamat pemilik mobil ini, yang akhirnya dia pun berencana untuk pergi ke alamat itu. Dimana setelah Reddington tiba di alamat itu, ternyata pemilik rumah tidak ada di sana dan rumahnya juga terlihat sangat berantakan. Tapi ternyata Reddington menemukan topinya ada di tempat ini, yang bisa kita asumsikan Reddington memang sempat ada di rumah ini, yang saat ini kita maupun Reddington tidak mengetahui rumah siapakah ini. Namun tak lama kemudian, dia mendengar suara gaduh yang ternyata suara itu berasal dari dalam bagasi mobil yang ada di tempat ini. Dimana setelah Reddington membuka bagasi mobil itu, Reddington menemukan seorang wanita berkulit hitam sedang terikat di dalam bagasi mobil tersebut. Dan ternyata yang memasukkan wanita ini ke dalam bagasi mobil adalah Reddington sendiri. Tapi Reddington tidak mengingat bahwa dia telah melakukannya. Who put you in there? You did. Nah, akhirnya wanita ini pun menjelaskan kepada Reddington yang masih tidak bisa mengingat apa yang telah terjadi. Dan Reddington terlihat mulai mendapatkan gejala parah akibat racun di tubuhnya itu. Dimana wanita ini sempat menyampaikan bahwa dia adalah Lulu. Dan mereka bertemu tadi malam sebelum Reddington memasukkannya ke bagasi mobil. Dan untuk rumah siapa ini, wanita ini juga tidak mengetahuinya. Namun belum sempat menjelaskan semuanya, gejala Reddington semakin parah, yang dimana wanita yang masih ketakutan ini melihat kesempatan untuk melarikan diri. Tapi Reddington berhasil mencegah pelarian itu. Dan wanita ini yang melihat Reddington semakin parah akibat racun itu menyarankan Reddington untuk sebaiknya pergi menemui dokter. Dan akibat mendengar itu, Reddington pun membawa wanita itu ke sebuah apotik yang ternyata sudah tutup. Dan di sini Reddington pun meminta tolong kepada wanita ini untuk mencarikan obat yang diperlukannya. Tapi setelah wanita itu mendapatkan semua apa yang diinginkan Reddington, tiba-tiba inilah yang terjadi. Bronchodilator.
di mana Reddington yang sudah tak kuasa lagi menahan gejala racun di tubuhnya itu seketika terjatuh dan kita tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya dengan Reddington itu. Karena tak lama setelah ini, keesokan harinya kita pun akhirnya kembali melihat Agent King dan kawan-kawan yang saat ini masih berusaha untuk menemukan The Apotheker Blacklist kali ini yang Reddington yakini bisa memberikan penawar untuk racun yang menyerang tubuh Reddington itu. Dan di sini mereka akhirnya mengetahui bahwa Panetti memang tidak ada hubungannya dengan komanya Helen itu. Karena setelah menyelidiki perkataan suami Helen yang berkata bahwa dia minggu lalu ada pergi sendiri ke sebuah hotel untuk menenangkan pikirannya, mereka akhirnya mengetahui bahwa ternyata suami Helen itu berbohong. Karena dari rekaman CCTV yang ditemukan Agent King, suami Helen itu tidak datang sendiri, melainkan dengan sebuah wanita lain yang saat ini Agent King dan kawan-kawan spekulasikan adalah selingkuhan dari suami Helen tersebut, yang dimana itu membuat kecurigaan bahwa suaminya lah yang membuat Helen itu dalam keadaan koma. Namun untuk motifnya, untuk saat ini mereka belum bisa mengetahuinya. Tapi setelah Agent King dan Donald mengunjungi orang tua Helen ini dan melihatkan foto ini, Agent King dan Donald pun akhirnya mengetahui motif kenapa suami Helen itu ingin membuat istrinya koma, di mana alasannya adalah ayah Helen itu memiliki perusahaan miliaran dolar dan Helen menikah dengan suaminya itu dengan perjanjian pranikah, yang dimana jika suami Helen itu bisa menjadi suami yang baik dalam 10 tahun pernikahan, maka suaminya akan mendapatkan hadiah uang senilai 15 juta dolar. Tapi mendekati ulang tahun ke-10 pernikahan mereka, Helen mengetahui bahwa suaminya itu telah berselingkuh dengan wanita lain, yang dimana saat itu Helen mencoba meminta perceraian. Tapi suaminya yang tahu bahwa jika dia bercerai sebelum 10 tahun, dia tidak mendapatkan uang 15 juta dolar itu. Dan untuk alasan itulah suami Helen menyewa jasa The Apotheker untuk membuat racun agar istrinya koma, dengan harapan bisa mempertahankan statusnya sebagai suami istri sampai genap usia 10 tahun pernikahan mereka yang akan terjadi dalam beberapa hari lagi. Ditambah setelah mereka mencoba menginterogasi wanita selingkuhan suami Helen ini, mereka pun mendapat konfirmasi bahwa memang benar suami Helen lah yang telah meracuni Helen. Dan bahkan wanita ini memberitahu di mana suami Helen itu menyimpan racun yang pernah dilihatnya. Ya, akhirnya Agent King dan Donald pun menangkap suami Helen tersebut dengan racun yang ditemukan di tempat ini. Tapi di sini suami Helen tetap tidak mau mengakui bahwa dia yang sudah meracuni istrinya tersebut. Namun sebelum kita mengetahui lebih lanjut perkembangan Agent King dan kawan-kawan dalam menemukan The Apotheker itu, kita akan ke sisi Reddington yang ternyata saat ini sudah sadarkan diri dan berada di apartemen milik wanita ini. Namun kenapa wanita ini tidak pergi saja ketika Reddington tidak sadarkan diri, tapi malah membawanya ke apartemennya, dimana untuk alasan itu wanita ini menyampaikan bahwa setelah bersama dan mendengar perkataan-perkataan Reddington, dia menyadari Reddington bukanlah orang jahat yang perlu dia takuti. Dan akibat itulah wanita ini memutuskan untuk menolongnya. Dan setelah mendengar itu, Reddington pun akhirnya menyampaikan kepada wanita ini yang dianggapnya adalah orang baik ini bahwa Reddington sedang sekarat karena dia telah diracuni oleh orang terdekatnya dan Reddington berencana menemukan orang yang sudah meracuninya itu. Dan untuk itu Reddington pun meminta diceritakan kenapa Reddington sampai memasukkan wanita ini ke bagasi mobil dan membawanya ke tempat tadi, di mana wanita ini menjawab bahwa saat itu wanita ini melihat Reddington dan rekannya, maksudnya Dembe, masuk ke apartemen yang dekat dengan apartemennya secara paksa. Dan saat itu wanita ini pun mendatangi Reddington, yang dimana dia berkata kepada Reddington saat itu bahwa dia sudah menghubungi polisi dan akan segera tiba. Dan akibat mendengar itulah Reddington memasukkannya ke bagasi mobil dan ikut dengan Reddington dan juga Dembe. Dan ketika Reddington belum sadarkan diri tadi, dia pun kembali mendatangi apartemen yang dibobol Reddington dan Dembe itu. Dan wanita ini menemukan bahwa apartemennya adalah milik seseorang yang ternyata adalah Marvin Gerard, yang kita semua ketahui bahwa itu adalah aset atau pengacara
Reddington. Dan setelah mendengar itu, Reddington pun pergi ke apartemen milik Marvin Gerard itu, yang tentu saja Marvin tidak ada di sini. Namun di sini Reddington akhirnya mengetahui nama restoran tempat dia mengumpulkan para asetnya itu setelah mendengar pesan suara yang ditinggalkan Reddington sendiri untuk Marvin Gerard yang menunggu kehadiran Marvin di restoran yang bernama John's. Marvin, it's Raymond. We're all here at John's. Where are you? Wanita ini yang mengetahui lokasi restoran itu pun bersedia mengantarkan Reddington untuk pergi ke restoran itu. Tapi Reddington yang mendengar itu pun menyampaikan bahwa Reddington yang akan mengambil alih sekarang, karena Reddington tidak ingin membuat wanita ini terlibat lebih jauh lagi, yang dimana itu malah bisa mengancam keselamatan wanita ini. Namun sebelum kita melihat Reddington tiba di restoran itu, kita akan ke sisi Agent King dan kawan-kawan sebentar terlebih dahulu, yang dimana mereka pada akhirnya berhasil menemukan kediaman The Apotheker Blacklist kali ini berkat keahlian Arab. Namun saat Agent King dan Donald pergi ke alamatnya, mereka tidak menemukan The Apotheker, tapi mereka menemukan istri The Apotheker yang tidak berdaya ini. Dan setelah mendapatkan perawatan sedikit, wanita ini pun mencoba menyampaikan tentang keberadaan suaminya itu dengan terbata-bata. Tapi sebelum kita melihat Agent King dan Donald pergi untuk menangkap The Apotheker, kita akan kembali ke Reddington yang sudah tiba di restoran tempat dia mengumpulkan para asetnya untuk mencari tahu siapa yang sudah mengkhianatinya di antara ke-11 asetnya yang dia kumpulkan di tempat ini. Dan setelah membuka pintu yang terlihat diganjal dari luar, Reddington cukup terkejut karena di balik pintu itu terdapat 10 asetnya yang ternyata Reddington sendirilah yang mengurungnya di tempat ini. Locked us in the kitchen without an explanation. Dan di sini saya tidak bisa menjelaskan siapa-siapa saja nama-nama asetnya ini, karena saya hanya mengetahui 2 nama, yaitu David, bankir Reddington, dan Abe, pencuci uang Reddington yang sekarang menggantikan tugas Zack Small juga. Dan sisanya kita belum diberitahu. Namun yang pasti semua asetnya yang ada di sini memiliki akses ke akun rekening luar negeri milik Reddington. Dan setelah para asetnya menceritakan bagaimana kejadian di tempat ini, Reddington pun mulai mengingat bahwa dia mengundang 11 asetnya ke tempat ini untuk mencari tahu siapa yang sudah mengkhianatinya dari ke-11 asetnya itu. Namun yang hadir saat itu ternyata hanya 10 orang karena Marvin Gerard tidak datang ke tempat ini. Dan ketika David mencoba meminum wine karena sudah terlalu lama dikurung oleh Reddington yang melihat itu pun segera membuang gelasnya karena dia berkeyakinan Reddington diracuni melalui wine atau anggur itu. Karena saat itu ternyata yang meminum wine hanyalah Reddington sendiri. Namun wanita ini yang mengingat bahwa Reddington meminum wine tertentu menunjukkan botol yang diminum Reddington saat itu. Dan ternyata wine yang diminum Reddington dikirim oleh Marvin Gerard sebagai permintaan maafnya karena tidak bisa hadir di tempat ini. Yang dimana Reddington dan yang lain pun akhirnya berspekulasi bahwa Marvin lah yang telah meracuni Reddington itu. Sementara untuk Agent King dan Donald, berkat informasi yang diberikan istri Blacklist kali ini, Agent King dan Donald pun berhasil menangkap The Apotheker yang ternyata sedang membeli perlengkapan bayi untuk kelahiran anaknya kelak. Dimana tak lama setelah mereka menangkap Blacklist kali ini, Reddington menghubungi Agent King menanyakan apakah sudah mendapat konfirmasi tentang racun yang ada di tubuh Reddington atau melalui apa Reddington diracuni. Dimana Agent King yang mendengar itu menjawab bahwa dia baru saja menangkap The Apotheker, dan untuk identifikasi melalui media apa Reddington diracuni, bagian lab masih memeriksanya. Reddington yang mendengar itu pun berkata bahwa dia mungkin mengetahui bagaimana Reddington bisa diracuni, yaitu melalui sebuah wine yang diminum Reddington. Dan saat ini Reddington telah menyuruh anak buahnya mengirimkan sebotol wine itu kepada Agent King untuk diuji coba apakah benar wine yang diminum Reddington memanglah mengandung racun. Dimana tak lama setelah berkata seperti itu, Reddington yang sudah tidak tahan lagi dengan gejala racunnya akhirnya terjatuh ke tanah lagi.
Yang dimana akibat itu, Donald dan Navabi pun menginterogasi The Apotheker, menanyakan siapa orang yang sudah menyewanya untuk membuat racun untuk Reddington. Dimana The Apotheker menjelaskan bahwa dia hanya dikontak melalui dark web. Jadi dia tidak mengetahui tentang orang yang sudah menyewanya itu. Tapi The Apotheker yang tahu bahwa dia akan mendapat hukuman mati ingin membuat kesepakatan, yaitu menghilangkan hukuman matinya dan diganti dengan hukuman seumur hidup saja, dengan alasan dia ingin melihat pertumbuhan anaknya kelak. Dan jika FBI bersedia, maka dia akan memberikan penawar untuk puluhan orang yang saat ini masih sakit akibat racun yang dibuatnya. Dan tentu saja The Apotheker akan membuatkan penawar untuk Reddington. I'll tell you how to cure Raymond Reddington. Donald dan Navabi pun mau tidak mau menerima kesepakatan itu, karena Reddington sudah mengalami masa kritis yang pada akhirnya Reddington pun berhasil selamat akibat penawar yang diberikan oleh The Apotheker itu. Dimana saat Reddington sudah sadarkan diri lagi, Reddington disambut oleh dua asetnya, yaitu Buzz dan Glenn yang sudah menunggu Reddington. Dimana di sini Reddington yang melihat Glenn memintanya untuk menemukan Marvin Gerard. Tapi ternyata sebelum Reddington sadarkan diri, Glenn sudah menemukan Marvin Gerard itu. Mengetahui itu, Reddington pun meminta Buzz untuk membawa Marvin ke suatu tempat, yang dimana pada akhirnya Reddington pun bertemu dengan Marvin Gerard yang Reddington sangat yakini bahwa Marvin lah yang telah meracuninya. Dimana di sini Marvin sempat menyangkal dengan semua alibinya, tapi Reddington tidak bisa percaya lagi dengan perkataan Marvin ini, karena petunjuk menguatkan bahwa Marvin lah yang telah meracuninya. Dimana hingga akhirnya ketika Reddington sudah siap untuk membunuh Marvin yang tetap ngotot bahwa bukan dia yang meracuni Reddington, Reddington mendapatkan telepon dari Agent King yang memberitahu bahwa wine yang dikirimkan oleh Reddington tidak mengandung racun sama sekali, dan bagian lab juga akhirnya menemukan bahwa racun yang masuk ke tubuh Reddington melalui minuman yang lebih keras dari wine itu. Yang dimana setelah Reddington mengingat-ingat lagi, dia akhirnya mengetahui bahwa di episode ini Reddington dan kita hanya melihat Reddington meminum 2 gelas. Satu adalah wine yang diberikan oleh Marvin Gerard, dan satunya adalah minuman yang diminum Reddington di scene awal tadi, yaitu minuman yang dituangkan oleh Dembe, yang membuat kita maupun Reddington berasumsi bahwa Dembe lah yang telah meracuninya. Dan di sini Reddington mencoba menolak kenyataan tentang fakta yang ditemukannya itu. Dimana Agent King sempat bertanya siapakah orang itu, tapi Reddington tidak mau memberitahu dan segera menutup teleponnya. Dan setelah ini kita pun akhirnya diperlihatkan keberadaan Dembe itu yang terlihat sedang berjalan di suatu tempat, yang dimana kita belum bisa mengetahui kemanakah tujuan Dembe itu dan apakah benar Dembe yang sudah meracuni Reddington. Dan untuk saat ini kita belum bisa mengetahuinya, karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum, sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku pembawa cerita, pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Selamat Reddington, Assalamualaikum.